Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Syakila Amalia Burman dengan NIM 2132011025. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas saya untuk memenuhi ujian akhir semester, yaitu eh, mengenai eh, keunggulan memilih APS dibandingkan jalur litigasi. Jadi, pengertian alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa merujuk pada metode di luar litigasi untuk menyelesaikan penyelesaian seperti mediasi, arbitrasi, dan negosiasi. Selanjutnya, kelebihan memilih alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, efisiensi itu pemutusan yang cepat dan mengefisienkan waktu tanpa menunggu jadwal sidang pengadilan. Lalu yang kedua, biaya lebih rendah. Biaya proses yang lebih rendah daripada biaya litigasi eh, di pengadilan. Eh, Lalu yang ketiga, kerahasiaan dan privasi memungkinkan pihak terlibat untuk menjaga kerahasiaan dalam menyelesaikan sengketa. Efisiensi waktu dalam alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, pemutusan cepat, menghindari penantian lama dan mempercepat proses penyelesaian. Lalu, penjadwalan fleksibel, tidak terikat pada jadwal pengadilan, menyediakan opsi waktu yang lebih efisien. Biaya yang lebih rendah dalam alternatif penyelesaian sengketa, pemotongan biaya hukum, mengurangi biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya lainnya. Lalu, proses yang ekonomis, menggunakan proses alternatif yang lebih terjangkau dibanding pengadilan. Lalu, kerahasiaan dalam alternatif yaitu yaitu kerahasiaan dan privasi merupakan dua aspek penting dalam alternatif penyelesaian sengketa atau ADR. Berbagai bentuk ADR seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi menawarkan fleksibel yang tidak selalu dapat ditemukan di pengadilan tradisional. Berikut adalah eh, beberapa aspek beberapa aspek pilihan menyelesaikan yang lebih luas dalam ADR. Satu, mediasi. Kesepakatan kolaboratif, yaitu dalam mediasi, pihak-pihak yang bersengketa bekerja sama dengan seorang mediator untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Proses ini melibatkan dialog terbuka dan kolaboratif. Yang kedua, opsi penyelesaian yang fleksibel. Pihak-pihak dapat menjelajahi berbagai opsi penyelesaian, termasuk kompromi, permintaan maaf, perubahan perilaku, atau pembayaran ganti rugi. Ini memberikan kreativitas dan kebebasan dalam menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan semua pihak. Yang kedua, ada arbitrase. Satu, pilihan arbiter. Dalam arbitrase, pihak-pihak dapat memilih arbiter atau panel arbitrase yang memiliki pengetahuan khusus tentang jenis sengketa
tertentu. Ini memastikan bahwa keputusan akan diambil oleh seorang yang memahami konteks kasus. Yang kedua, lingkup kewenangan yang dapat ditentukan. Pihak-pihak dapat menentukan lingkup kewenangan arbiter, memastikan bahwa mereka hanya akan memutuskan masalah tertentu dan tidak melibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu ada negosiasi. Pertama, kontrol penuh oleh pihak-pihak. Negosiasi memberikan pihak-pihak kontrol penuh atas proses penyelesaian. Mereka dapat membicarakan dan menetapkan sendiri syarat-syarat kesepakatan. Kedua, penyelarasan dengan kepentingan. Negosiasi memungkinkan pihak-pihak untuk fokus pada kepentingan masing-masing dan mencapai solusi yang memadai bagi semua pihak tanpa harus mempertimbangkan formalitas hukum. Lalu, yang keempat, restorasi dan mediasi restoratif. Pemulihan hubungan. Mediasi restoratif menyediakan platform untuk memulihkan hubungan antara pihak yang terlibat dalam sengketa. Proses ini terfokus pada memperbaiki dampak emosional dan hubungan daripada sekedar menghasilkan keputusan hukum. Lalu yang kedua ada intervensi pada akar permasalahan. Mediasi restoratif menyediakan platform untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Proses ini lebih terfokus pada memperbaiki dampak emosional dan hubungan daripada sekitar menghasilkan keputusan hukum. Udah intervensi pada akar permasalahan. Mediasi restoratif berusaha mengidentifikasi dan menangani akar permasalahan yang mungkin menyebabkan sengketa sehingga mengurangi kemungkinan konflik berulang. Lalu meningkatkan hubungan antara pihak yang bersengketa. Satu, kerjasama yang lebih baik. Memungkinkan pihak yang bersengketa untuk mempertahankan hubungan baik setelah penyelesaian. Dua, komunikasi yang efektif. Proses penyelesaian dapat meningkatkan pemahaman dan komunikasi antar pihak, menghindari konflik yang berkepanjangan dalam litigasi. Eh, eh, Ketegangan yang berkurang. Yang pertama, ketegangan yang berkurang, yaitu mengurangi konflik yang berkelanjutan yang sering terjadi dalam litigasi. Yang kedua, pemilihan perdamaian. Pihak bisa lebih fokus pada mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, resiko emosional yang lebih rendah, mengurangi beban emosional yang timbul dari perjuangan hukum yang panjang. Salah. Lalu yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Wah, kesimpulan dan rekomendasi. Satu, mempertimbangkan kelebihan. Tinjau kelebihan metode alternatif agar menentukan langkah-langkah penyelesaian yang tepat. Dua, konsultasi dengan pakar. Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan pakar hukum untuk mencapai penyelesaian yang optimal.
Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.